Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah minggu kita pagi ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan buat kita sepanjang minggu. Tuhan memelihara hidup kita dan saat ini kita semua boleh ada sebagaimana ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saya mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita yang mengatakan dalamnya kasih Bapa. Pengorbanan
Haleluya, haleluya, haleluya. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Karena hidup kami adalah ibadah kepadamu. Terima kasih Bapa atas peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami berjumpa dengan Engkau melalui ibadah ini. Terima kasih buat darah anak domba Allah yang telah menyuci kuduskan kami, melayakkan kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Siapapun yang berjumpa dengan Tuhan pasti diubahkan oleh Tuhan. Yang sakit berjumpa dengan Tuhan sembuh dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Yang susah, sedih, lemah dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah berjumpa dengan Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karena ya Bapa, kami mohonkan pengurapan-Mu ada atas kami. Berkuasalah Roh-Mu ada atas kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Karenanya ya Bapa, jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi pada segala masa, masing-masing kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 40. Mazmur 40 ayat 1 sampai 18. Kita akan baca secara bergantian. Mazmur 40 saya baca yang pertama, syukur dan doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang aku, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.
Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang menyihiri kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Bersama-sama. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan menguatkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Amin. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan dijelaskan lagi oleh hambanya Ibu Fridawati Sinaga. Sebelumnya kita mau menyambut firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah dadaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah dadaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah dadaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat di dalam perjalanan kehidupan kami. Terbukti ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada pada ibadah raya kami di minggu ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, kami dijaga oleh Tuhan.
kami diberi kesempatan lagi memiliki waktu yang bernilai kekal ada di ibadah raya sekalipun di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya Allah kami yang ajaib dan dahsyat tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berkat-Mu itulah yang akan menjamah setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa yang baik, kami siap akan menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman Allah. Berbicara bagi kami, sehingga setiap perkataan hamba-Mu itu menjadi perkataan yang sungguh-sungguh memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih, jam pemberitaan firman ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon hanya otoritas yang dari Allah saja yang berkuasa, sehingga kebenaran firman Allah menjadi rema di setiap hati kami yang mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak lebih dari seluruh umat-Mu. Oleh karenanya, biarlah hamba-Mu oleh ada di belakang salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di waktu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada tanggal 10 Februari kemarin, Gereja Gema Injil Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-93. Jadi selamat ulang tahun buat semua jemaat GKI, tidak terlepas dari jemaat GKI Ebenezer Penggilingan. Kiranya dalam usia yang Tuhan percayakan sudah 93 tahun, kita boleh menyikapi dan tetap setia di dalam Tuhan. Kemudian kemarin juga ada Happy Chinese Year, ya. Gong Si Facai kepada yang merayakannya, khususnya jemaat kita di tempat ini. Dan hari ini, hari Minggu, bagi generasi muda juga Happy Valentine Day, ya kan? Mari kasih Tuhan tetap menyala di setiap hati kita bersama. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat bacaan kita kembali tadi dari Mazmur nomor 40 ayat 1 sampai 18 seperti yang sudah kita baca. Dan izinkan saya memberi tema hari ini, bersyukur dan berkarya. Bersyukur dan berkarya. Mengapa saya mengangkat tema ini? Melihat umur Kemah Injil yang sudah 93 tahun, tidak ada kata yang bisa kita naikkan selain bersyukur. Kalau gereja kita sudah ada di usia 93 tahun. Di dalam bersyukur tidak pernah kita lupa untuk bertekad dan berkomitmen terus berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi itu yang mau saya sampaikan hari ini. Baik, kita lanjut terus. Dikatakan kalau saya melihat bahwa Mazmur 40 ini adalah jilid yang pertama, diperkirakan ini saat awal pemerintahan Raja Daud. Dia menulis dan menghadapi masa-masa sulit di dalam pemerintahannya yang pertama. Kira-kira begitu konteks dari pembacaan kita ini. Nah, tetapi yang mau kita pelajari adalah bagaimana caranya supaya kita tetap dapat bersyukur dan berkarya. Suasana yang kita alami saat ini terus waktu berjalan. Waktu berjalan terus. Apakah kita di dalamnya tetap bersyukur dan berkarya? Mari kita akan sama-sama melihat kembali pembacaan kita. Kita lihat ayatnya yang ke-2 sampai dengan nanti ayatnya yang ke-4. Ya, Mazmur ini untuk pemimpin biduan. Ayatnya yang ke-2, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ayatnya yang ke-4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Pengalaman Daud kita tahu bersama. Daud bukan orang yang spektakuler, yang luar biasa. Dia adalah orang yang biasa, kita tahu dari segi posisi di rumah tangga.
dia keluarga, dia anak yang tidak diperhitungkan. Ya, kalau kita kembali mereview siapa Daud, dia adalah tukang ngangon, tukang gembala, tidak dari face, dari kehebatan, dari intelek, tidak diperhitungkan. Sehingga ketika waktu dia mau diurapi, semua kakak-kakaknya diperhadapkan, tetapi Nabi mengatakan bukan ini kata Tuhan. Tetapi dikatakan masih adakah anakmu? Nah, Daudlah orangnya. Jadi bukan orang yang spektakuler. Tetapi ketika Tuhan percayakan di dalam memimpin bangsa Israel menjadi raja di sana, bukan tidak lepas dia dari permasalahan yang dihadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di pasal-pasal sebelumnya banyak hal yang dia ucapkan kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya mau sampaikan apa yang harus dibuat ketika menghadapi masa-masa sulit, supaya kita bisa tetap berdiri dan bersyukur, bahkan berkarya bagi Tuhan. Yang pertama dari pembacaan ini, izinkan saya memberi poin yang pertama adalah memiliki pengalaman dengan Tuhan. Memiliki pengalaman dengan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, yang memilih kita adalah Tuhan. Bukan karena kita hebat, kita baik sehingga kita layak. Tidak, tetapi anugerah yang luar biasa, engkau dan saya dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, kau apakan pilihan itu? Lihat baik-baik. Daud mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Dia katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ya, orang yang menanti, menunggu itu adalah waktu yang paling lama dan paling tidak mengenakan. Jadi saya bisa merasakan, ini hanya merasakan sebagai simpati di batasnya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, kata Daud di dalam kehidupannya. Artinya apa? Tidak simsalabim ketika dia menghadapi masalah, dia berseru kepada Tuhan, terus Tuhan jawab. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi ada Tuhan izinkan dia menanti-nanti Tuhan dengan penuh pengharapan. Waktunya Daud bukan waktunya Tuhan, tetapi waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sehingga ketika dia menanti itu, saya percaya tetap pengharapannya kepada Tuhan. Itulah yang dialami oleh Daud. Lalu ia menjenguk kepadaku. Wow, ini luar biasa. Ya, ketika kita menanti, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun seolah-olah kita ditinggalkan. Ini pengalaman Daud. Jadi dikatakan, lalu ia menjenguk kepadaku. Wah, adakah kita ketika kita terpuruk, terposisi di paling bawah, Tuhan bilang, halo, aku ada. Itu pengalaman dan perasaan yang sungguh luar biasa. Dan dikatakan apa? Dan mendengar teriakku minta tolong. Wah, ini orang kalau sudah teriak, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya level masalahnya bukan level 1, 2, 3. Ya, tetapi level masalahnya itu sudah high mungkin ya. Sehingga dia hanya bisa apa? Teriak, Tuhan, tolong saya. Daud mengalami sampai berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ini yang dialami oleh Daud. Mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu ikut Tuhan, memerintah, menjadi raja, memimpin bangsa Israel. Ini yang dialami oleh Daud. Ayatnya yang ketiga dia katakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Waduh, saya pikir nih masalah yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Daud. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Mungkin generasi saya pernah mengalami yang namanya lumpur, ya kan? Kalau generasi yang sekarang sudah mungkin tidak lagi. Tetapi itu gambaran bagaimana ketika terjerembab di lumpur, lumpurnya itu ikut ke dalam tubuh kita yang harus kita bersihkan. Tapi apa dikatakan? Dia mengangkat aku dari lumpur itu, dari kebinasaan itu yang dialami oleh Daud. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Wah, menetapkan langkahku. Ini adalah kata-kata yang membangkitkan diri sendiri yang dilakukan oleh Daud di dalam kehidupannya. Ayat 4, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah.
kita tinggal di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan selalu nyanyian baru. Saat ini, kalau dilihat dari segi manapun, maka tingkat depresi manusia itu ada di high sekarang. Ya, sudah hampir 1 tahun kita ada di pandemi ini. Semua mengalami dampak dari sisi manapun. Tetapi kita dibawa oleh Tuhan untuk terus melihat multi apapun yang terjadi, Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Alami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang memberi nyanyian baru bagi mulutku. Wah, saya di dalam perjalanan kehidupan di dalam Tuhan menyadari bahwa masih banyak yang keluar dari mulut saya bukan nyanyian. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh hancur di hadirat Tuhan, Tuhan akan membuka mulut kita untuk memuji Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bicara tentang nyanyian, kita tahu bahwa Daud adalah pencipta lagu yang luar biasa. Ya, itu pengalaman Daud. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Dari sini saya mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah untuk menaikkan level iman dan pengalaman kita dengan Tuhan, untuk kita bisa terus tetap setia di hadapan Tuhan. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa bersyukur? Memiliki pengalaman dengan Tuhan. Saya selalu katakan, kalau tidak pengalaman tidak akan bisa bercerita. Kalau pengetahuan yang kita baca ada batasnya. Kalau kata orang disampaikan kepada kita, kita bisa lupa. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, lihat Daud yang luar biasa. Itulah yang Tuhan berikan contoh kepada kita. Jadi supaya kita bisa tetap berdiri tegak dan mengatakan bersyukur dalam situasi saat ini, mari memiliki pengalaman dengan Tuhan. Lihat pengalaman Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan pengalaman yang enak. Tetapi saya mau sampaikan, melalui peristiwa Tuhan bisa pakai untuk Tuhan membukakan rahasia bagi kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa pengalaman dengan Tuhan itu tidak bermanfaat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saya sudah bacakan tadi dari ayat 2 sampai 4, luar biasa kata-kata yang disampaikan oleh Daud. Mungkin di antara kita ada yang mengalami seperti Daud. Tetapi lihat baik-baik. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ketika kita ada di situasi itu, ketika anak-anak Tuhan diizinkan mengalami dampak dari pandemi ini, dengar baik-baik. Ada maksud Tuhan supaya orang banyak percaya dengan imanmu, dengan pengharapanmu, dengan pengalaman imanmu bersama dengan Tuhan yang kau praktekkan dan kau buka di depan banyak orang. Orang mengatakan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Inilah yang dialami oleh Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Makanya saya katakan next, apa yang kita sudah alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Sengaja saya buat ilustrasi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya ini menjadi pengingat kepada kita. Ada Yesus yang selalu terbuka tangannya melihat engkau dan mendengar setiap doamu. Tetapi di mana dirimu kau posisikan? Apakah engkau mengalami Yesus di dalam kehidupanmu? Tempatkan dirimu di sini, sehingga terlihat bahwa ketika engkau mengalami Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan seperti pengalaman Daud, engkau tetap mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhanku. Terus kemudian contoh pelajaran dari tokoh Daud yang kita pelajari hari ini, dia memberikan contoh kepada kita. Ya, dari pembacaan kita dia mengatakan Daud itu bukan orang biasa atau bukan orang yang spektakuler juga, dia sama dengan kita. Tetapi izinkan saya ilustrasi ini, tempatkan Yesus di hidupmu, alami Yesus di hidupmu,
sehingga engkau boleh terus bersyukur dan berkarya di dalam kasih Tuhan. Itu cara bersyukur dan berkomitmen terus untuk berkarya. Kemudian poin yang kedua, kita lanjutkan dari pembacaan kita ini. Yang kedua, selalu menyatakan dan merenungkan segala kebaikan Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita dalam situasi sekarang ini, memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, secara kemanusiaan, secara psikologi, bahwa menyebutkan kebaikan itu lebih sulit dibanding menyebutkan ketidakbaikan. Betul nggak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Iya, betul. Menyebutkan ketidakbaikan itu lebih gampang, atau menilai orang lain itu lebih gampang dibanding menilai diri sendiri. Nah, tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada Tuhan, untuk tetap menjadi atau orang yang bisa bersyukur dan berkarya, dia harus selalu menyatakan dan merenungkan segala kebaikan Tuhan. Hanya orang yang memiliki karakter inilah sehingga dia menghidupi apa yang disebut dengan anak-anak kerajaan. Kita baca ayatnya yang kelima sama-sama. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Sampai di situ dulu. Adakah kita semua ingin berbahagia Bapak Ibu? Amin, pasti. Apapun keadaannya, apapun situasinya, kita ingin berbahagia. Tetapi siapa yang disebut berbahagia oleh Tuhan? Yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Bukankah sekarang ini banyak fakta atau mitos yang kita lihat? Pengetahuan apakah itu menjadi sumber kita yang benar? Tetapi saya mau izinkan, sumber yang benar satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab. Mari kita menyaringnya bersama-sama. Karena selalu Bapak Gembala katakan, pendapat manusia bisa salah, bisa benar. Pendapat simbolis pasti salah. Dan pendapat Tuhan tidak pernah salah. Mari kita lihat, kita berpaling kepada siapa? Menaruh kepercayaan kepada siapa? Mengenai percaya ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya punya ilustrasi, mungkin next. Yang perbedaan antara Jonathan Edward dengan Max Jukes. Ya, ini dua tokoh Bapak Ibu yang hidupnya seumuran. Ya, Bapak Ibu bisa mungkin nanti Henry cek kembali. Tapi yang mau saya sampaikan mengenai tentang percaya. Udah, Edward adalah orang yang memilih untuk percaya kepada Tuhan. Sementara Max Jukes ini memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ya, pasti sudah tahu ceritanya. Nah, di survei dari keturunan kedua orang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata survei membuktikan bahwa keturunan Max Jukes ini, dari survei yang 1.229 orang, nanti Bapak Ibu baca di sana, ada yang menjadi, ini sederhananya saya baca Bapak Ibu, 300 orang mati muda, 100 orang masuk penjara, 100 orang menjadi alkoholik, dan 190 orang perempuan itu menjadi WTS. Dan dia pernah membuat negara rugi sebesar 1.200.000 sampai 250.000 dolar Amerika. Ini kehidupan Max Jukes setelah disurvei keturunannya Bapak Ibu. Ini yang tidak percaya, memilih tidak percaya. Tetapi Jonathan Edward memilih dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa yang terjadi? Survei dari keturunannya, 729 keturunannya Bapak Ibu, dikatakan di sana ada 300 orang menjadi pengkhotbah yang terkenal. Artinya melayani Tuhan. Kemudian 65 orang
orang itu menjadi profesor, 13 orang itu menjadi rektor, 60 orang itu menjadi pengarang yang terkenal, pengarang buku dan segala-galanya. Kemudian 3 orang menjadi anggota Kongres dan 1 orang pernah menjadi wakil presiden di Amerika. Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan kata ini? Dengar baik-baik. Mungkin kita menganggap bahwa percaya kepada Tuhan itu seolah-olah tidak ada buktinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Iman kan tidak bisa dilihat secara kasat mata, betul Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu orang tua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kau mendidik anakmu di dalam kebenaran, dengar baik-baik, itu tidak akan pernah sia-sia. Survei ini telah membuktikan. Memilih dari yang percaya dan yang tidak percaya dibuat survei. Ini menjadi inspirasi buat kita Bapak Ibu. Sekalipun engkau menjadi orang tua susah untuk mendidik anakmu, tetapi dengar baik-baik. Kebenaran yang akan kau sampaikan, yang telah kau sampaikan, doa yang telah kau panjatkan kepada Tuhan dan anak-anakmu, itu tidak akan pernah terlewat sia-sia. Jadi itulah orang yang berbahagia. Itu yang dialami oleh Daud. Dikatakan, ya mungkin orang mencibir saya, mungkin orang menjelekkan saya karena saya tidak pandai ini, tidak pandai itu. Tetapi saya tetap percaya dan pengharapan kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan. Jadi siapa yang berbahagia, kembali kepada ayat 5, adalah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Situasi apapun saat ini, saya mau sampaikan dengan keras. Tetaplah beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jangan berpaling kepada orang-orang yang menurut orang ini, itu. Kebenaran itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan yang paling menarik lagi, ayatnya yang ke-6. Kita sama-sama membaca 1, 2, 3 ya. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allah, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Banyak yang Tuhan sudah buat. Umur Kemah Injil sekarang di Indonesia 93 tahun. Banyak yang Tuhan sudah buat sehingga sampai saat ini organisasi Kemah Injil boleh berjalan. Perbuatan-perbuatan yang ajaib untuk maksud kebaikan bagi kita. Mungkin kita mengatakan, Tuhan banyak yang sudah kau perbuat dalam kehidupanku. Ketika Tuhan memilih engkau dan saya, tidak sembarangan Bapak Ibu. Sehingga Daud mengatakan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau ya Tuhan. Jadi jangan pernah berpaling selain kepada Yesus Kristus. Karena tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Inilah yang selalu kita proklamirkan dalam iman kita. Inilah yang selalu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan. Tidak dimakan oleh situasi, tidak dimakan oleh kemiskinan, tidak dimakan oleh kebodohan. Itu yang dikatakan oleh Daud dalam pembacaan kita. Aku miskin, aku tidak punya apa-apa. Tetapi aku tahu Tuhanku selalu ada dan membela aku. Karena tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan yang luar biasa itu. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi selalulah menyatakan dan merenungkan segala kebaikan Tuhan. Biasakan kita hidup orang-orang yang selalu mengucap syukur dengan menyatakan dan merenungkan segala kebaikan. Jangan menyatakan kejelekanmu, jangan menyatakan apalagi kejelekan orang lain. Tetapi katakanlah dan renungkanlah segala kebaikan Tuhan. Orang-orang yang sampai di titik inilah, yang sampai di level inilah, orang yang disebut bersyukur dan berkarya di dalam tangan Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pandemi COVID-19
Di situ ada Tuhan. Dia sedang menguji kita. Dia sedang menilai kita. Bahkan dia sedang menampi kita. Apakah kita tetap menjadi orang yang mengasihi dia? Dan Allah pakai pandemi COVID-19 untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan di segi mana? Mari Bapak Ibu lihat bahwa itu seizin dari Tuhan. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Terlalu lama Tuhan pandemi ini. Tetapi mau katakan, terima kasih buat pandemi ini. Karena keluargaku kuat. Aku punya waktu untuk berdoa. Aku punya waktu untuk keluarga. Aku tetap bisa menyatakan dan merenungkan segala kebaikan Tuhan. Itulah yang boleh menjadi poin yang kedua dalam pembelajaran kita melalui konteks Mazmur 40. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, next. Poin yang ketiga saya mau sampaikan, bagaimana orang bisa bersyukur dan tetap berkarya. Milikilah tekad dan komitmen untuk terus berkarya bagi Tuhan. Mungkin engkau mengatakan, bagaimana caranya sekarang? Apa yang harus saya buat sekarang? Karena semua mengalami dampak. Hanya Tuhan sumber hikmat bagimu dan bagiku. Kita baca ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. Ayat 7 dulu terlebih dahulu. 1, 2, 3 ya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Ayat 8. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Ayat 11. Keadilan tidaklah kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Inilah yang diproklamirkan, inilah yang dikomitmenkan, ditekadkan Daud dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa terus mengerjakan karya Tuhan. Terus bertekad untuk pelayanan. Terus bertekad untuk berjuang. Bapak Ibu, ayat 7 menarik buat saya. Kembali ayat 7. Jadi seolah-olah di dalam pandemi ini banyak yang mengalami ini sebagai jemaat. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Seolah-olah di sini dikatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berarti persembahan tidak perlu dong dalam pandemi ini. Seolah-olah begitu kan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengar baik-baik Bapak Ibu, bahwa mungkin new normal sekarang, kalau dulu kita kalau datang ke gereja memberi persembahan, mengisi kantong-kantong persembahan, tetapi cukup sudah 1 tahun ini caranya diubah oleh Tuhan. Memberi persembahan itu bisa melalui transfer, bisa melalui ini, itu adalah tetap persembahan yang luar biasa. Tetapi jangan pernah mengatakan bahwa tidak penting. Dengar baik-baik, maksud dari sini kita buka dulu di 1 Korintus 10 ayat 31. Yang mau saya sampaikan adalah begini, jangan punya pendapat sendiri. 1 Korintus 10 ayat 31 sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi jika engkau makan, engkau minum, atau engkau melakukan sesuatu, lakukan seperti untuk Tuhan. Saya mau sampaikan, kalau engkau makan dan minum, kau lihat orang lain tidak makan dan minum, apakah hatimu tidak tergerak? Kalau tidak tergerak, itu berarti bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang sama kita mau praktekkan di dalam kehidupan kita. Satu lagi, 1 Samuel 15 ayat 22. Sama-sama kita baca 1 Samuel 15 ayat 22. 1, 2, 3 ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan,
memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, tadi saya sudah sampaikan, seolah-olah dari ayat ini bahwa korban persembahan ke gereja itu seolah-olah tidak penting, hanya bisa mendengar firman Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tradisi bangsa Israel adalah ketika menghapus dosa dia harus bawa korban. Itu bangsa Israel taat luar biasa. Ya, itu bangsa Israel taat luar biasa. Dia tahu itu dan dia taat, tidak ada kompromi akan hal itu. Dia bisa bawa burung merpati, bawa kambing domba, bahkan segala-gala yang terbaik kalau dia melakukan kesalahan. Daud mengatakan di pengalaman kehidupannya, bangsa Israel taat sampai taat, dia nggak tahu yang dilakukan itu tak benar apa enggak. Mengerti maksudnya? Jadi dalam hal itu, dalam hal itu dikatakan, ya dia berikan, tetapi bukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi itu hanya sebagai tradisi. Dia tidak mengerti maknanya. Bukan itu maksudnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, membawa korban itu baik. Tetapi lebih baik ketika kita memberi seluruh hidup kita, seluruh hati kita kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan firman itu menjadi rema dan kita mengalami perubahan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh Daud di dalam ayat 7 yang tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maafkan saya kalau saya bilang, dua-duanya kalau tidak ada mau jadi apa Bapak Ibu? Persembahan enggak, ketaatan mendengar firman Tuhan enggak. Kan dalam saat ini, dalam pandemi ini benar Bapak Ibu, dari gereja kita memberikan pelayanan online. Tetapi apakah jemaat setia mendengar firman Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tidak melarang persembahan. Tuhan bukan tidak menginginkan persembahan. Persembahan itu baik untuk membawa sehingga ada makanan, persediaan makanan di rumah Tuhan, untuk melanjutkan pelayanan di tempat ini. Tetapi Daud menegur, yang baik itu lakukan, tetapi lebih baik lagi ketika hidupmu ada di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau terus berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh Daud dalam ayatnya yang ke-7. Jadi bertekad, orang yang bertekad, orang yang berkomitmen untuk terus berkarya di hadapan Tuhan, memberikan seluruh yang terbaik kepada Tuhan, baik persembahan, baik hidupmu. Itulah orang yang melakukan karya di dalam ladang Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, melakukan kehendakmu, itulah yang kurindukan di dalam kehidupanku. Di ayatnya tadi yang selanjutnya dikatakan apa? Melakukan kehendakmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu punya pendapat dalam pandemi ini, semua orang kesusahan, semua orang kesulitan, ya sudahlah, Tuhan mengerti. Itu pendapatmu, tetapi bukan pendapat Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah persembahanmu diterima oleh Tuhan, terlebih hidupmu mendengar firman Tuhan. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allah. Tauratmu ada di dalam dadaku. Kalau Taurat Tuhan itu ada di dalam dada kita, maka kita terus berkarya, bertekad dan berkomitmen untuk melakukan karya Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh ketua umum kita. Dikatakan pandemi boleh ada, tetapi jangan pernah lupa untuk mencari jiwa, untuk membawanya kepada Yesus Kristus. Kalau sampai saat ini masih ada keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, teruslah berdoa dan berkomitmen berkarya untuk merebut mereka supaya mereka ada di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, gambar ilustrasi yang ketiga ini saya mau sampaikan bahwa generasi ke depan, saya nggak tahu mau sampai generasi apa. Kita lihat sekarang anak-anak kita semua menjadi generasi tunduk. Saya nggak tahu bentuk bumi ini mau jadi apa. Tetapi siapa yang bisa menjadikannya lebih baik adalah orang-orang yang memiliki hikmat, yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan, yang selalu melihat dan merenungkan kebaikan Tuhan, dan memiliki tekad dan berkomitmen untuk terus berkarya di dalam pekerjaan Tuhan.
bisa membuat bumi ini seperti di surga. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Dimensi mana saya nggak tahu. Ya, apa bentuknya saya nggak tahu. Tetapi libatkan dirimu dan diriku. Seperti Daud dikatakan, aku mau melakukan kehendak-Mu, karena Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Itu yang mau saya rindukan. Generasi manapun, mari kita mulai terus berdiri dan berkarya di dalam tangan Tuhan. Hanya orang yang mengalami Tuhan yang dapat bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang yang memberi diri dipakai oleh Tuhan untuk bisa terus berkarya di ladang Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan, khususnya kami sebagai jemaat-Mu Tuhan yang telah menerima kebenaran firman Allah. Mari Engkau membuka setiap hati kami. Kiranya kebenaran firman ini menjadi rema di setiap hati kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh mampu untuk melakukan kebenaran firman Allah. Bapa, ampuni hamba-Mu kalau hamba-Mu dapat Tuhan melakukan kesalahan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi hamba-Mu percaya Engkau terus berbicara di setiap hati kami. Karena Engkau Tuhan rindu kami semua jemaat-Mu dipakai. Dan Tuhan merindukan kami semua untuk terus berkarya, memajukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah melawat kami melalui kebenaran firman Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan juga sebentar akan ditutup oleh hambanya. Sebelumnya kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan Engkaulah perisai. Saat badai hidup menerpaku,
kasih karena seluruh rangkaian ibadah kami Bapa sudah memimpin dan kami semua sudah diberkati melalui ibadah ini. Kebenaran firman-Mu telah menyapa kami Tuhan, bahwa kami harus terus bersyukur dan berkarya apapun situasi yang sedang kami alami. Secara khusus kami juga dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Jika kami taat bukan dari hati adalah ketidaktaatan. Biarlah kami taat dari hati kami karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukti kami mengasihi Tuhan, kami menaati kebenaran firman-Mu. Bersyukur karena Engkau telah menyapa kami ya Tuhan melalui ibadah ini. Tuhan Yesus, kami mau membawa syafaat kami di hadirat Tuhan. Kami mau membawa seluruh jemaat-Mu, umat-Mu menghadap Tuhan. Mulai dari anak-anak kami, dari yang menempuh pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, kami bawa menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, karuniakan mereka hikmat, kecerdasan, ingatan yang tajam, semangat belajar, bahwa pada saat mereka belajar untuk Tuhan, Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka dengan proteksi darah anak domba Allah. Mereka diproteksi oleh Yesus sehingga tidak ada serangan sakit penyakit termasuk virus COVID-19 dapat menyentuh mereka, karena mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah biji mata Tuhan. Terima kasih. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang mencari tempat berkarya. Kami mohon Roh-Mu menuntun, mengarahkan mereka, membimbing mereka untuk berkarya seperti maunya Tuhan, seperti kehendaknya Tuhan. Kami mohonkan Tuhan, melaluinya mereka menjadi terang, menjadi garam, menjadi ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang sudah berkarya, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wirausahawan, wirausahawati, pegawai BUMN. Kami bawa mereka semua menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, seperti Engkau mengaruniakan hikmat kepada Daniel dan teman-temannya, 10 kali lebih berhikmat dari orang dunia. Karuniakan mereka hikmat bijaksana dari Tuhan, agar mereka ya Tuhan menjadi solusi dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih Bapa, angkat mereka terus naik. Jadikan mereka ya Tuhan di tempat-tempat strategis, agar mereka menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami doakan apa yang dilakukan tangan umat-Mu bagi kemuliaan-Mu, Tuhan buat berhasil. Kami juga mendoakan ya Tuhan para pemimpin kami di negara ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, pemimpin-pemimpin di legislatif, pemimpin-pemimpin di yudikatif, pemimpin-pemimpin ormas, pemimpin-pemimpin non formal, kami bawa menghadap Tuhan. Kami percaya semua keputusan yang akan mereka ambil sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan mengkondisikan kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di Indonesia seperti di surga. Sebab Indonesia ini milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karenanya kami juga menyerahkan diri, seluruh umat-Mu kami serahkan masuk dalam penggembalaan Tuhan. Tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang. Segarkanlah jiwa kami. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Imanilah Dia, tadahkanlah tangan-Mu, dan terimalah janji berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput sale-salenya surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.